belajar lagi di Denaya Channel. Kali ini bahasan kita tentang kini aku sudah remaja. Siapa remaja itu? Kamu yang berusia 12 hingga 16 tahun disebut remaja. Perubahan pada remaja terjadi ketika seorang anak memasuki usia puber. Kelenjar yang ada di bawah otak yang bernama hipofisis mulai memproduksi hormon-hormon. Akibatnya, terjadilah pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik fisik maupun psikis. Yuk, coba kita perhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang terjadi pada tubuh kita. Pertama, pertumbuhan dan perubahan fisik. Perubahan ukuran tubuh atau fisik remaja pada umumnya sangat pesat, terutama pada tinggi dan berat badan. Pertambahan tinggi dan berat badan itu tidak hanya karena lemak, tapi karena tulang dan jaringan otot bertambah besar. Jadi, walaupun anak masih puber, perkembangan berat badannya sangat cepat. Bandingkan waktu foto kita duduk di SD dengan yang sekarang. Coba deh amati dengan seksama, apa saja yang mengalami perubahan. Perubahan itu hendaknya kita sadari, disyukuri, dan dipelihara dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain, pertama, sering berganti pakaian dalam. Karena bau keringat remaja sudah khas, yaitu mengandung hormon. Membiasakan membersihkan badan secara teratur, seperti mandi setiap pagi dan sore, menggosok gigi, membersihkan rambut atau keramas, menggunting kuku, dan lain-lain. Membiasakan diri makan teratur dengan gizi yang sehat dan terjangkau. Membiasakan tidur dan istirahat yang cukup dan teratur. Yang kedua, perubahan psikis. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan psikis, antara lain perubahan tanggung jawab, perubahan emosi, dan perkembangan otak. Perubahan tanggung jawab adalah bertambahnya kewajiban atau tugas yang dilaksanakan sendiri dengan ikhlas, seperti belajar dengan tekun tanpa harus diawasi atau disuruh, membersihkan kamar dan pakaian sendiri. Perubahan tanggung jawab yang sangat menonjol adalah bahwa remaja harus mulai membiasakan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Karena itu, remaja disebut akil balik. Artinya, sudah saatnya melaksanakan kewajiban beragama serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya langsung ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, seperti beribadah, berbuat kebajikan, menjauhi perbuatan dosa, dan lain-lain. Perubahan emosi menjadi mudah tersinggung, pemalu, egois, senang mengkritik. 3. Perkembangan otak. Otak manusia terbagi atas otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Ketika seseorang beraktivitas, terdapat energi dalam jumlah besar di satu bagian otak. Ilmuwan menemukan bahwa aktivitas tertentu memercik dari otak bagian kiri dan aktivitas lainnya datang dari otak bagian kanan. Otak bagian kiri mengatur semua keahlian analisis, logika seperti berbicara, berhitung, angka analisis, berpikir sistematis, menilai, logika. Sedangkan otak bagian kanan berhubungan dengan kegiatan kreatif, seperti melukis, bermusik, berimajinasi, merancang, membuat bentuk dan simbol, warna, dan lainnya. Hal penting yang perlu diketahui adalah otak bagian kanan atau otak kreatif bekerja 40 hingga 400 kali lebih cepat daripada otak kiri atau analisis. Menurut para ahli, sampai dengan usia SMP, perkembangan otak, baik otak
kanan maupun otak kiri sedang peka atau subur. Artinya, belajar lebih cepat bila dapat menggunakan kedua belahan otak agar bekerja sebagai tim. Latihan dan rangsangan yang positif sangat mendukung berkembangnya kreativitas otak, khususnya remaja usia SMP. Karena itu, gunakanlah kesempatan dan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan belajar, berlatih, berkreasi, dan berimajinasi untuk perkembangan diri secara sempurna. Nah, demikianlah materi kali ini. Selanjutnya, yuk kita berlatih. Pertama, tuliskan perubahan-perubahan fisik dan psikis yang Anda alami. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda apabila berhasil menjadi seorang remaja yang sehat, berprestasi dan terkenal? Dan ketiga, tuliskan rencana Anda agar menjadi remaja yang sehat dan berprestasi. Selamat berlatih ya!